Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Delik Adat kelas D5 dengan saya Nimade Angel Rikahyani dengan NPM 471. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Sifal Kulub dengan NPM 463. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Putu Diva Widya Santika dengan NPM terakhir 474. Perkenalkan, saya Niputu Cantika Aurasya Mahadev dengan NPM 457. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Regita Cahyani dengan NPM terakhir 455. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Putri dengan NPM terakhir 441. Baik, Om Swastiastu. Kami dari Universitas Warmadewa ingin mewawancarai salah satu kepala lingkungan di Desa Nabi, Pak? Desa Adat Kapal. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Karena cuaca tidak mendukung ini, bagaimana Bapak memaknai konsep delik adat dalam konteks desa adat Kapal, khususnya dalam menjaga keharmonisan sosial dan spiritual masyarakat? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari adik-adik dari Warmadewa. Jadi mohon izin, kalau kita berbicara konsep delik adat dan hubungannya dengan keharmonisan di masyarakat itu sendiri dan secara spiritual. Kalau kita bicara delik, ya tentu adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang atau satu masyarakat atau oknum masyarakat terhadap norma-norma mungkin yang disepakati oleh adat itu sendiri. Kalau dalam hal ini mungkin kita berbicara awik Desa Adat Kapal, ya tentu melanggar norma atau awik dari Desa Adat Kapal tersebut. Kalau kita berbicara konsepnya sendiri, tentu kalau di Bali kita selalu mengedepankan ajaran kita yaitu Trihita Karana, bagaimana kita menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, kemudian dengan manusia dan dengan alam. Jadi itu konsep yang mungkin selalu kita utamakan, termasuk di awik Desa Adat itu sendiri dibuat tentu juga untuk mengatur aktivitas masyarakat dan agar tentu tertib dalam urusan bermasyarakat itu sendiri. Mungkin demikian yang bisa Tiang jawab untuk pertanyaan tadi. Berarti konsep delik adat ini menggunakan konsep Trihita Karana, ya? Betul. Oke. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana bentuk delik adat yang paling sering terjadi di desa ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan sosial dan religius di desa ini, Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara delik adat yang paling sering atau paling umum terjadi, ya mungkin adalah adanya oknum masyarakat yang melanggar norma itu sendiri yang akan sangat berkaitan dengan ketertiban. Jadi ketertiban ini mungkin yang tapi wastane pada akhirnya mungkin mencoreng nama Banjar, kemudian mencoreng nama desa adat itu sendiri, karena setelah oknum itu berbuat sebuah pelanggaran yang dilakukan, tentu pasti identitas dari pelaku atau oknum itu sendiri nanti ditanyakan alamatnya dari mana, kan pasti nih Kak. Jadi dari Banjar apa, kemudian dari desa apa. Nah, jikalau dia berasal dari desa Kapal, nah akhirnya mencoreng nama Banjar dan desa Kapal itu sendiri. Jadi mungkin yang melanggar ketertiban umum sih mungkin ada yang menjadi pelaku kejahatan yang tentu melanggar hukum. Nah, itu mungkin yang cukup sering terjadi di desa Kapal. Berarti pelanggarannya tuh termasuk umum berarti ya? Umum. Iya. Secara khusus mungkin agak jarang sih. Yang paling umum, yang paling sering ya pelanggaran seperti itu. Mungkin yang terlibat kriminal. Meskipun sangat jarang sih. Sangat jarang, tapi itu yang paling umum terjadi biasanya. Yang mengganggu ketertiban umum ada biasanya di sebuah acara mungkin yang dilakukan desa adat, mungkin bertingkah atau berperilaku yang melanggar norma yang kita sepakati. Nah, itu juga sering terjadi. Biasanya langsung ditegur, dan jikalau pelanggarannya cukup berat, ya akhirnya ya masuk ke parum adat. Namun kalau masih ringan sih biasanya sebatas teguran-teguran saja sih. Baik, langsung aja ke pertanyaan berikutnya.
bersifat dari Baik Bapak, untuk pertanyaannya, bagaimana mekanisme penyelesaian delik adat di desa adat Kapal dilakukan dan siapa saja yang berperan dalam proses musyawarah mufakat tersebut? Baik, jadi kalau kita berbicara proses penanganan delik adat di desa adat Kapal, seperti yang Tiang sampaikan tadi, mungkin kita lihat dulu jenis deliknya seperti apa. Jikalau memang masih ringan, bisa ditegur secara langsung, mungkin sebagai peringatan awal. Mungkin cukup dengan teguran itu saja. Namun jikalau sudah mungkin lebih berat delik yang terjadi, baru akhirnya akan dibawa ke paruman adat. Kalau memang itu masih di lingkungan Banjar Adat, akan diselesaikan di Banjar Adat. Namun jikalau pelanggaran atau delik adat itu sudah di lingkup yang lebih besar, biasanya di paruman desa adat. Jadi kalau siapa saja yang terlibat, kembali kita lihat ruang lingkup pelanggaran atau delik itu sendiri. Kalau di Banjar ya mungkin yang terlibat ya perjuru Banjar. Jadi cukup di Banjar saja, di paruman Banjar. Namun jikalau pelanggarannya sudah lebih berat atau delik adatnya sudah lebih berat, baru itu mungkin ke paruman desa adat yang melibatkan lebih banyak aparatur adat, yang dalam hal ini tentu adalah aparatur di desa adat, prajuru adat, kemudian melibatkan juga stakeholder terkait yang ada di desa adat itu sendiri, mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, sejauh mana penerapan awik-awik di desa adat Kapal dapat menjabatani nilai-nilai kearifan lokal dengan tuntutan hukum nasional? Oke, jadi kalau kita berbicara awik desa adat, terutama di desa adat Kapal itu sendiri, sampai saat ini sangat-sangat penting, masih relevan lah. Kita bilang sampai saat ini awik-awik desa adat ini masih bisa menjadi pilar kita untuk menjembatani juga hukum secara nasional. Karena apa? Setahu Tiang, termasuk revisi awik-awik desa adat Kapal terakhir yang kita lakukan di desa adat Kapal ini masih sangat mengacu dengan hukum nasional. Karena kalau kita berbicara awik-awik di desa adat Kapal, tetap dasar hukum yang kita lihat nih adalah hukum secara nasional, agar tidak terlalu banyak perbedaan yang terjadi di dalam hukum itu sendiri. Jadi kami di desa adat Kapal selalu berusaha menyesuaikan aturan yang kita terapkan di desa adat Kapal nih dengan hukum secara nasional. Jadi kami rasa sih sangat bisa menjembatani dalam hal ini, mengatur masyarakat kita di bawah dengan aturan di desa adat Kapal. Dan ini sangat relevan juga dengan hukum secara nasional. Jadi itu sih yang kita lakukan sampai saat ini. Baik Bapak, izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya. Dalam praktiknya, apakah desa adat Kapal menghadapi tantangan dalam menegakkan delik adat ketika berhadapan dengan hukum nasional, dan bagaimana desa mengatasi konflik tersebut? Silakan Bapak. Baik, kalau kita berbicara kendala, sampai saat ini sih tidak terlalu banyak. Meskipun tidak kita pungkiri pasti akan ada saja beberapa kendala, karena memang seperti yang Tiang sampaikan tadi, kita selalu berusaha agar aturan adat dan nasional ini tidak terlalu jauh lah perbedaannya dalam penerapan hukum dan lain-lain. Namun kalau kita lihat kendala yang kita alami tetap ada, pasti ada saja dalam hal ini, dalam penerapan hukum dan lain-lain pasti ada. Namun seperti yang Tiang sampaikan tadi, selalu ada revisi di desa adat terkait dengan awik ini, agar nantinya ketika kita menerapkan ini ya tidak menjadi kendala kalau kita berbicara hukum secara nasional. Jadi kami selalu berusaha mengevaluasi awik-awik yang kita terapkan di desa adat Kapal. Jadi ketika selalu dievaluasi, kita harapkan ini relevan juga kita jalankan di desa adat Kapal, dan kembali kita selalu tapi dasarnya itu ya hukum nasional, agar tidak terlalu jomplang lah antara hukum yang kita terapkan di desa adat Kapal dengan hukum nasional yang berlaku untuk masyarakat kita secara luas, seperti itu. Izin bertanya Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peranan lembaga desa adat Kapal seperti paruman desa dan kelian adat dalam menangani pelanggaran delik adat dan memulihkan keseimbangan sosial? Silakan. Baik, kalau kita berbicara lembaga yang ada di desa adat Kapal, termasuk
Banjar Adat. Jadi lembaga-lembaga yang ada ini sangat penting lah. Sampai saat ini kita merasa lembaga-lembaga ini sangat-sangat membantu, terutama kalau kita berbicara Desa Adat Kapal yang dimana ada 18 Banjar. 18 Banjar Adat ini, kalau sebuah desa mempunyai 18 Banjar Adat bisa dikatakan sebuah desa adat yang besar, kan seperti itu. Jadi Banjar Adat dalam hal ini sangat membantu kita. Seperti yang Tiang katakan tadi, ketika ada delik, ya kalau sudah ada klien adat, tentu di tingkat paling bawah klien adat yang akan membantu desa. Baik, dengan penjelasan Bapak tadi terkait dengan apa yang sudah dijelaskan, apakah selama Bapak menjadi kepala lingkungan terdapat contoh kasus delik adat di Desa Adat Kapal yang memerlukan tindakan restoratif khusus dan bagaimana proses dan hasilnya? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari adik di Warma Dewa. Jadi untuk pertanyaan tersebut, selamat yang menjadi kepala lingkungan secara khusus di Pekan Baleran Kapal, salah satu Banjar yang ada di Desa Adat Kapal, satu kasus delik adat yang pernah saya tangani bersama klien Banjar Adat pada saat itu, yaitu ada salah satu oknum masyarakat kami. Pertama, pelanggaran yang dilakukan adalah tidak imbangnya antara hak dan kewajibannya sebagai seorang masyarakat adat. Dalam hal ini, haknya sebagai warga adat sudah kami penuhi selaku prajuru di Banjar Pekan Baleran Kapal, namun yang bersangkutan sangat jarang mengikuti kewajibannya sebagai warga adat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Banjar Adat itu sendiri. Nah, hal itu selama ini masih bisa kita tolerir lah selaku prajuru, jadi masih ada toleransi dari kami. Namun ketika ada satu pelanggaran lagi yang dilakukan, di mana pada saat itu ada salah satu prosesi adat yang kita lakukan di Desa Adat Kapal, dan kebetulan Banjar kami yang mendapat tugas untuk melaksanakan prosesi. Nah, oknum ini ternyata membuat keributan di tempat acara atau di tempat dilaksanakannya prosesi tersebut. Nah, hal ini yang menjadi dasar kami akhirnya membawa yang bersangkutan ke Paruman Adat di Banjar kami. Karena kami melihat ada dua pelanggaran yang sudah dilakukan. Satu, karena kewajiban yang bersangkutan sebagai warga adat tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, membuat keributan di dalam sebuah prosesi adat yang kita lakukan pada saat itu. Hingga akhirnya yang kita lakukan dalam hal ini secara restoratif. Apa pertanyaannya tadi? Restoratif ya. Nah, jadi oke. Jadi kami tentu setelah membawa pelaku atau oknum ini ke Paruman Adat, melihat awik yang berlaku di Desa Adat Kapal dan di Banjar kami, dan akhirnya yang bersangkutan kami kenakan sanksi adat, yang dimana sanksi adat itu yang bersangkutan harus melakukan permohonan maaf kepada masyarakat kita di Banjar Pekan Baleran. Kemudian untuk kaitannya di Banjar Adat itu sendiri, di Pelinggih kami di Ratu Ngurah Begawan Penyarikan juga yang bersangkutan harus melakukan upacara khusus, yang dimana permohonan maaf kepada beliau juga yang ada di Banjar kami. Jadi secara spiritual seperti itu berjalan. Jadi meprasita itu dijalankan secara spiritual dengan mengaturkan upakara sesuai dengan awik. Kemudian secara langsung di masyarakat di paruman tersebut yang bersangkutan juga harus memohon maaf kepada masyarakat terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi itu sih pengalaman saya selaku kepala lingkungan yang sudah sempat dilakukan seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, pertanyaan selanjutnya itu apakah dengan secara seperti itu sudah cukup atau perlu diadakan seperti kayak kesepekangan di dalam masyarakat? Oke, jadi kalau menjawab pertanyaan tersebut, kita sih kembali melihat bagaimana oknum itu sendiri.
Ada kendala? Enggak. Jadi kita melihat bagaimana oknum tersebut setelah kita lakukan atau kita terapkan sanksi yang pertama. Jadi apakah ada perubahan atau tidak? Karena untuk saat ini kami pun di Banjar masih mengevaluasi orang tersebut. Jadi jikalau memang ada perubahan setelah kita berikan sanksi yang pertama, tentu dari masyarakat sendiri pun kami yakin akan mentoleransi kesalahannya yang pertama. Setelah kita kasih sanksi kalau memang ada perubahan. Namun jikalau mungkin yang bersangkutan atau oknum ini masih tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang harus dipenuhi sebagai warga adat, masih mungkin mencoreng nama Banjar ataupun desa dengan perilaku-perilaku yang dilakukan, nah mungkin saja kita perlu terapkan sanksi yang lebih berat. Namun untuk kesepekan itu sendiri sih untuk saat ini termasuk di desa adat Kapal masih sangat jarang kita lakukan, karena kami berusaha mentoleransi asalkan yang bersangkutan ada niatan untuk berubah perilakunya dengan merubah perilakunya, tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau kesepekan itu ya di setiap desa adat pasti ada aturan kesepekan yang yakin. Namun tentu ketika sudah sangat berat atau tidak bisa ditoleransi kesalahannya baru kita terapkan. Itu mungkin opsi sangat terakhir yang bisa kita lakukan, dan jikalau memang yang bersangkutan tidak berubah sama sekali, seperti itu. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik Bapak, izin bertanya nggih Bapak nggih. Menurut Bapak, bagaimana peran hukum adat di desa adat Kapal dalam memperkuat sistem hukum nasional yang pluralistik, berkeadilan dan berbasis kearifan lokal? Silakan. Baik, jadi kalau kita berbicara awik-awik di desa adat, termasuk di desa adat Kapal ini sih saya lihat peranannya sangat penting ya, dalam hal tentu mengatur masyarakat kita di bawah, dalam hal bagaimana kita mengatur masyarakat agar tertib mengikuti peraturan-peraturan termasuk peraturan secara nasional. Jadi secara kearifan lokal kita mempunyai awik yang memang digarap oleh penggelingsir kita dari dulu. Jadi ini adalah sebuah pemikiran yang luar biasa dari penggelingsir kita untuk mengikat masyarakat itu secara adat di tingkatan terbawah untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran yang juga niki pasti berkaitan dengan hukum nasional. Jadi ini masih sangat relevan sampai saat ini. Awik ini masih sangat mengikat masyarakat hingga mungkin adik-adik juga dari Warma Dewa bisa melihat jikalau memang mungkin dari kecil di Bali bagaimana awik ini bisa mengatur masyarakat kita agar tertib lah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Jadi saya rasa masih sangat relevan dalam mendukung juga aturan atau hukum secara nasional. Jadi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhirnya Bapak, apakah Bapak ada saran untuk penguatan perlindungan dan legitimasi delik adat di desa adat Kapal dalam kerangka hukum nasional Indonesia? Silakan. Baik, jadi kalau saran secara khusus mungkin tidak, tapi secara pribadi yang melihat awik-awik di desa adat terutama di Bali ini mungkin perlu penguatan secara regulasi saja, karena seperti yang Tiang bilang tadi, bagaimana awik desa adat itu bisa mengatur masyarakat di bawah niki kan masih sangat kuat, bisa mengikat masyarakat untuk selalu berperilaku sesuai dengan norma yang kita sepakati bersama. Jadi ketika kita melihat hukum adat ini di bawah sangat membantu mengatur masyarakat di Banjar ataupun di desa adat, mungkin perlulah penguatan regulasi nanti secara nasional agar betul-betul hukum adat ini diakui secara nasional sebagai salah satu hukum yang memang betul akan membantu aparat kita secara nasional untuk menegakkan aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mungkin itu saja sih, semoga saja ke depan bisa dipertimbangkan. Baik, demikianlah sedikit wawancara dari kami untuk Kepala Lingkungan Desa Adat Kapal. Akhir kata kami tutup dengan Parame Santi.
Om Santi 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 Om.